Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 15. Di sini nama kelompok kami adalah Toba Solar. Kami akan menjelaskan kepada kalian semua dan pastinya akan mengenalkan juga tentang apa itu laboratorium yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pasti penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama kira-kira apa saja ya laboratorium yang ada. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, aku akan beritahu kalian tentang nama-nama anggota yang ada di kelompok kami. Karena kami kelompok 15, tentunya anggota kami jumlahnya 15 dong. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu materi per satu orangnya. Mari kita simak untuk materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama nih, ada lab gambar teknik. Siapa nih kira-kira yang suka gambar? Yuk, kita simak bersama tentang apa itu laboratorium gambar teknik yang akan dijelaskan oleh temanku. Silahkan. Baik, saya akan mengambil alih materi ini. Yang pertama adalah lab gambar teknik, atau mungkin kita lebih mengenalnya sebagai lab kartek. Secara pengertian, lab kartek adalah sarana pembelajaran komunikasi teknik melalui gambar, baik manual maupun dengan komputer atau CAD. Jadi di laboratorium ini, kita didukung untuk belajar mengenai cara menuangkan ide dan rancangan dalam bentuk visual yang sesuai dengan standar teknik. Secara fungsi sendiri, lab kartek memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai media belajar gambar teknik dan standar komunikasi visual. Yang kedua, melatih keterampilan 2 dimensi dan 3 dimensi. Ketiga, penguasaan software CAD, yaitu AutoCAD dan Inventor. Dan yang terakhir adalah mendukung desain, penelitian, dan tugas akhir. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan teman saya tentang lab kartek. Modul utama dari pembahasan lab kartek yaitu ada 5. Yang pertama ada dasar gambar teknik dan juga simbol. Yang kedua ada gambar 2 dimensi. Yang ketiga ada pemodelan 3 dimensi dan assembly. Yang keempat ada gambar kerja, dan yang terakhir kelima yaitu ada rendering dan juga presentasi desain. Software yang digunakan ada AutoCAD yang digunakan untuk gambar 2 dimensi dan 3 dimensi dasar standar industri. Kemudian ada Inventor yaitu pemodelan 3 dimensi parametrik, assembly, simulasi, dan rendering. Sekian, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Di materi berikutnya adalah laboratorium pemrograman komputer. Pengertiannya, pemrograman komputer sendiri adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode sumber dari sebuah komputer. Tujuan pertama, tempat praktik eksperimen. 2, tempat berlatih membuat aplikasi. 3, mempelajari bahasa Python. Modul utama, 1, pengenalan struktur dan pemrograman. 2, seleksi kondisional dan array. 3, Python dasar. Software yang digunakan dalam laboratorium pemrograman komputer adalah 1, Excel. 2, MATLAB. 3, VS Code. 4, Jupyter Notebook. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut ke materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi laboratorium praktikum perancangan sistem kerja dan ergonomi. Saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu mempelajari dan melakukan pengamatan bagaimana membuat lingkungan kerja sangat nyaman bagi pekerjanya atau karyawannya dan dapat menghasilkan kerja yang sangat efisien. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi kerja, dan juga mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan, dan riset. Modul utama dari laboratorium praktikum perancangan sistem kerja dan ekonomi yaitu 1, praktikum gambar teknik. 2, praktikum proses manufaktur. 3, praktikum perancangan sistem kerja dan ekonomi. 4, sistem produksi terintegrasi. Softwarenya adalah 1, AutoCAD. 2, dan Excel. Ini saya akan menjelaskan laboratorium statistik industri. Yang pertama, laboratorium statistik industri adalah fasilitas praktikum di jurusan teknik industri yang digunakan mahasiswa untuk mempelajari, menganalisis, dan mengolah data dengan pendekatan statistik. Lab ini juga jadi tempat latihan mengaplikasikan teori statistik ke dalam kasus nyata di bidang industri maupun penelitian. Fungsi sebagai sarana praktikum, mahasiswa untuk memahami penerapan metode statistik, membantu pengolahan dan analisis data, penelitian atau tugas akhir, mendukung pengambilan keputusan basis data dalam permasalahan industri, menjadi wadah untuk simulasi dan percobaan terkait kualitas produk, kontrol proses, dan perencanaan. Untuk modul utama akan dijelaskan oleh teman saya sama dengan Ananda Flora. Baik, saya akan mengambil alih untuk modul utama dan juga software. Modul utamanya ada statistika deskriptif dan juga inferensi, yang kemudian ada regresi dan juga korelasi. Kemudian ada uji validasi, validitas, dan juga reliabilitas. Kemudian ada analisis cluster, diskriminan, dan juga faktor. Untuk software yang digunakan ada SPSS, digunakan untuk analisis data statistik klasik. Kemudian ada GISP, software gratis dan mudah digunakan untuk menganalisis serta memvisualisasikan data statistik guna mendukung praktikum dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan kemudian ada Excel, yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara sederhana melalui formula, tabel, dan juga grafik. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laboratorium sistem produksi terintegritas. Untuk pengertiannya adalah sistem produksi yaitu suatu aktivitas yang memproses sekumpulan input yang menjadi output dengan harapan proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dengan kata lain, di laboratorium ini kita akan belajar tentang cara merancang, mengelola sistem, dan bagaimana cara membuat produk dari awal hingga akhir. Untuk materinya ada perancangan produk, perencanaan kebutuhan material, perencanaan distribusi, dan line balancing, serta pengendalian kualitas. Untuk fungsi dari laboratorium ini adalah untuk melatih perencanaan dan pengendalian produksi secara efektif, memberikan pengalaman penjadwalan dan pengendalian kualitas produksi, mengembangkan keterampilan penggunaan software AutoCAD dan Excel. Untuk software yang digunakan di laboratorium ini adalah AutoCAD dan Excel. Lanjut materi selanjutnya. Baik, saya akan mengambil alih. Di sini saya akan menjelaskan jenis laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium fisika yang biasa digunakan untuk mempelajari fenomena fisik seperti gerak, gaya, energi, cahaya, dan listrik. Setelah itu, yang kedua adalah laboratorium komputer yang biasa digunakan untuk melakukan
penelitian di bidang ilmu komputer seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, simulasi komputer, dan pengembangan sistem informasi. Nah, kita udah sampai di lab manufaktur. Kira-kira apa sih lab manufaktur itu? Lab manufaktur itu bertujuan untuk membuat mahasiswa dapat memahami dan mengakses segala jenis mesin manufaktur. Untuk software yang dapat digunakan dalam manufaktur ada AutoCAD dan CAM. Lanjut. Oke, pada bab laboratorium optimasi industri, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi. Yang pertama, laboratorium yang memfokuskan diri pada komputasi dan penerapan metode optimasi dalam sistem industri, digunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah, penelitian operasional, serta analisis pengambilan keputusan. Untuk fungsi, media pembelajaran metode optimasi sistem industri, simulasi dan pemodelan masalah nyata, produksi, transportasi, persediaan, pelatihan penggunaan software, pendukung analisis, penunjang penelitian, tugas akhir, dan pemecahan masalah industri. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu materi utama. Materi utama pada lab optimasi industri yang pertama yaitu transportasi, yaitu alokasi sumber daya dan distribusi. Yang kedua yaitu dynamic programming, pemecahan masalah tahap demi tahap. Yang ketiga yaitu going theory, yaitu analisis sistem antrian. Yang keempat, inventory, yaitu manajemen persediaan optimal. Yang kelima, forecasting, yaitu peramalan permintaan dan tren. Yang keenam, Markov chains, yaitu analisis sistem stokastik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah game theory, yaitu strategi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu software yang digunakan dalam lab optimasi industri. Salah satunya yang pertama adalah WinQSB, analisis operasi riset, transportasi, antrian, dan inventory. Yang kedua yaitu ada FORMQM, optimasi dan peramalan kuantitatif. Yang ketiga ada Excel, perhitungan, pemodelan, dan visualisasi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. penelitian, dan pengembangan di bidang sistem informasi dan manajemen. Fungsinya yaitu untuk kegiatan praktikum atas teori yang sudah didapat dalam perkuliahan teori. Modulnya ada beberapa, tapi saya ambil yaitu yang pertama pengantar sistem informasi, manajemen proyek informasi dan analisis dan desain informasi produk. Softwarenya yaitu yang pertama user interface, yang kedua HTML dan CSS, yang ketiga PHP dan MySQL, dan keempat adalah hosting. Dilanjut teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah alat fisika dasar. Laboratorium fisika dasar adalah fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum, lengkap dengan ruangan, alat, dan SDM kompeten. Fungsi lab fisika sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, mendukung pembelajaran teori fisika. Yang kedua, laboratorium membantu mahasiswa memahami konsep-konsep fisika yang telah dipelajari di kelas dengan cara mempraktikannya secara langsung. Software yang dipakai pada saat lab fisika dasar yaitu Excel. Lalu yang terakhir adalah laboratorium simulasi komputer. Pengertiannya, laboratorium simulasi komputer adalah fasilitas pembelajaran yang menggunakan komputer untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem nyata tanpa harus langsung berhadapan dengan objek fisiknya. Fungsinya, melalui lab ini mahasiswa dapat memvisualisasikan, menganalisis, dan menguji model atau algoritma secara aman, efisien, dan terukur untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Selanjutnya yaitu ada jenis simulasi dari laboratorium simulasi komputer. Yang pertama yaitu ada simulasi sistem diskrit. Simulasi sistem diskrit adalah simulasi yang perubahan statusnya terjadi pada titik-titik diskrit dalam waktu yang dipicu oleh kejadian. Simulasi sistem dinamis adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengatur suatu sistem kompleks yang memiliki skema baik. Lalu software dari laboratorium simulasi komputer yaitu ada Flexsim, Anilogic, dan Fansim. Nah, itu dia yang telah disampaikan oleh teman-teman kami. Pastinya untuk kalian semua yang ingin lebih tahu atau ingin tahu lebih dalam tentang lab bisa datang ke UPN Veteran Jawa Timur. Untuk kesimpulan yang kita sampaikan pada hari ini akan disampaikan oleh teman kami yang berasal dari luar pulau. Ingin tahu siapa dia? Yuk saksikan. Ayo sahabat ini. Wah, kira-kira masih perlu butuh waktu nih untuk teman kita. Apakah kita langsung closing statement aja ya? Nah, untuk mewakilkan sahabat ini, mungkin karena gangguan jaringan dan lain sebagainya, aku akan menyampaikan kesimpulan tentang presentasi kami. Jadi, di Laboratorium UPN Veteran Jawa Timur, pastinya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan dan menjadi wadah untuk berkembangnya mahasiswa. Jadi, tidak hanya teori saja, para mahasiswa pastinya akan melakukan praktikum. Terima kasih, kami dari kelompok Toba Solar izin undur diri. Terima kasih. Dadah semuanya. Udah kan ya? Udah, matiin dulu ya.